Acara kedua pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Suhadi, Sarjana Pendidikan, selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana. Materi yang akan disampaikan Bapak Suhadi adalah sosialisasi mengenai prasarana dan sarana yang ada di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Pandemi COVID-19 yang sedang merebak memang mengharuskan kita untuk tetap di rumah, dan imbasnya adik-adik belum sempat untuk berkeliling melihat lingkungan sekolah secara langsung. Adik-adik pasti penasaran kan, fasilitas apa saja yang ada di SMA Negeri 8? Bagaimana sih bentuk ruang kelas-kelasnya? Nah, hal itu tentunya akan disampaikan oleh Bapak Suhadi nantinya. Baik, mari kita saksikan bersama-sama materi sosialisasi sarana dan prasarana sekolah. Selamat menyaksikan. Nama saya Suhardi, biasa dipanggil Pak Hardi. Saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan sarana prasarana. Saya akan menjelaskan seperti apa sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 8 Yogyakarta ini, fungsi dan kegunaannya. Selamat mengikuti dan menikmati. Ya, saya ini berada di pertigaan Jalan Sidobali 1 Mujamuju Yogyakarta. Di sini adalah berdirinya SMA Negeri 8 Yogyakarta yang sejak tahun 74, yang dulunya adalah SMPP 10. Nah, ini wajah SMA Negeri 8 Yogyakarta ini bisa dilihat, bisa diamati. Ini gapuranya, dan saya akan mencoba masuk ke ruang dalam, ke ruang parkir di SMA Negeri 8 Jakarta, dan tampak dari jauh itu adalah perpustakaan SMA Negeri 8 Jakarta yang tampak megah, dan itu pun terbangun oleh alumni 93 yang waktu itu adalah yang mendesain perpus ini. Yang mendesain perpus ini adalah Insinyur Dita Tresnawan yang dulu alumni SMA Negeri 8 Jakarta, yang sekarang menjadi dosen arsitektur di UI, yang dia sempat belajar di Miami, ya, Amerika. Oke, Mbak Mujiati, ya. Ini adalah ruang satpam garda depan, yang satpamnya adalah Mbak Mujiati beserta Mas Asep dan Mas Rapid, ya. Ini adalah ruang-ruangnya, dan sana di sebelah ini adalah ruang parkir guru karyawan yang tertata rapi di sebelah selatan ruang kelas. Dan betul-betul ini sangat rimbun, indah. Adalah pohon kecek yang ditanam oleh Bapak P. Sunarto waktu itu sebagai kepala sekolah. Ya, oke, ini adalah peralatan atau properti untuk menjaga protokol COVID. Jadi kita buatkan 3 tempat cuci yang untuk masuk ke ruang itu harus melewati cucian dulu. Oke. Kami berada di tengah-tengah ruang lobi SMA 8 Yogyakarta. Memang sepertinya agak sempit, namun sebetulnya ini salah satu ruang yang memang sebagai ruang lobi di SMA 8 Jakarta. Dan tentu The Inspiring of School Jogja ini adalah menjadi moto SMA 8 Jakarta. Dan di ruang inilah bertemunya para siswa, bertemunya para guru, bertemunya para orang tua siswa, mesti lewat ruang ini, dan tentu membawa ke depan menuju cita-cita bahagia para siswa, menuju prestasi yang setinggi-tingginya. 1, 2, 3. Saya di posisi area di ruang tata usaha, dan ini segala perabot dan aktivitas di ruang tata usaha bisa Anda lihat dari Mas Banu. Mestinya di sini ada Mas Bogi, namun beliau baru ada tugas di ruang lain. Mbak Ismurjanti, Mas Bowo selaku bendahara sekolah.
dan beliau ini adalah Ibu Amin sebagai Kepala Tata Usaha SMA Negeri 8 Yogyakarta. Oke, ini adalah ruang bimbingan dan konseling di mana anak-anak nanti akan mendapat bimbingan untuk meniti karir di masa depannya. Ini adalah ruang-ruangnya. Ini adalah ruang guru, ruang yang untuk berkolaborasi antara guru maupun satu dengan yang lainnya untuk menyiapkan materi-materi pelajaran yang akan diberikan pada siswanya. Ini ruang wakil kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah urusan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan humas. Ini adalah tempat duduknya dan ini adalah perabot-perabot yang ada di dalamnya. Ini ruang dapur SMA 8 untuk mempersiapkan segala hal yang memenuhi kebutuhan konsumsi, artinya minum, mungkin snack dan lain sebagainya. Bisa masuk ke dalam seperti apa ruangannya. Ini ruang UKS SMA Negeri 8 Jakarta. Bisa kita masuk ke dalamnya. Nah, ini furniture-nya serta peralatannya. Oke, ya. Ini saya berada di depan aula. Di eksteriornya adalah lorong kelas dan ada gardening dan disiapkan beberapa perangkat properti untuk COVID-19. Ini adalah ruang aula, di mana ruang ini untuk aktivitas siswa, guru, bahkan untuk pertemuan orang tua dengan pamong di SMA Negeri 8 Yogyakarta untuk saling satu rasa, satu karsa memajukan SMA 8 Yogyakarta. Ini musola, satu-satunya musola SMA Negeri 8 Jakarta. Dan nanti sebetulnya akan kita bangun masjid yang luas di sana, sebelah musola ini. Ini adalah area kantin SMA Negeri 8 Jakarta. Ada 4. Ini saya berada di area ruang labas. Populernya labas kenapa? Lapangan basket. Nah, ini adalah untuk aktivitas berbagai kegiatan, utamanya olahraga. Namun bisa jadi dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di labas ini, bisa baris berbaris, bisa apa aja, bahkan bisa pernah sebagai pengajian akbar di sini. Ini adalah ruang multimedia atau disebut lab MM yang biasa di dalamnya untuk aktivitas kolaborasi, mendesain atau bahkan apapun, namun yang bersifat IT. Coba kita lihat ke dalam. Di sini ada beberapa perangkat komputer yang sudah disetting sedemikian rupa untuk aktivitas para siswa membuat sebuah konsep, bahkan berpikir ke depan seperti apa mereka akan meraih cita-citanya. Dan di dalam ini adalah Mas Anas yang beliau adalah laboran komputer
yang setiap hari bahkan 24 jam beliau tuh di sini. Memang dia sangat relevan ya untuk di bidangnya ini, dan passionnya beliau memang seperti itu karena dia adalah ahli di bagian jaringan. Di sana juga ada ruangnya, bisa dilihat. Oke. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini ada beberapa komputer juga yang setiap saat bisa dipakai aktivitasnya. Ini adalah lab fisika yang biasa digunakan untuk praktek fisika oleh anak kelas 10, 11 maupun 12. Mari bisa kita lihat ke dalam. Ya, ini furniture-nya, propertinya, perabotnya, dan situasi dalam ruang lab fisika. Kenapa di sana ada lukisan-lukisan yang mestinya sepertinya tidak relevan dengan fisika, namun sebetulnya itu lukisan itu berkonsep fisika. Jadi anak-anak mencari tahu konsep-konsep fisika itu dan bagaimana kalau dikolaborasi dilukiskan dalam bentuk dua dimensi yang bersifat visual, bisa bentuk lukisan dan lain sebagainya. Ini memang fenomenal dan bahkan di SMA 8 sangat lumrah ini terjadi karena anak-anaknya saya yakin anak-anak Delayuta IQ-nya di atas rata-rata, makanya bisa menembus batas seperti ini. Nah, ini adalah peralatan alat-alat fisika yang memang tersimpan rapi di ruangan ini. Tentunya disiapkan bahwa nanti akan dipakai praktek seperti apa. Bapak laboran atau siapapun yang ada di sini yang sesuai dengan kompetensinya akan menyiapkan untuk praktek fisika. Oke. Ini adalah ruang lab biologi, biasa dipakai untuk praktek biologi. Anak-anak mencari tahu bagaimana anatomi dan lain sebagainya, bakteri dan lain sebagainya dengan menggunakan mikroskop mestinya. Tentunya bisa kita lihat ke dalam seperti apa. Nah, ini propertinya, alat-alatnya. Sudah tertata sedemikian rupa bahwa ada meja-meja yang biasa berkerumun. Di situ anak-anak akan menyelesaikan masalah, mengamati masalah, bahkan riset di ruang ini. Ini adalah ruang lab biologi yang biasa dipakai setiap harinya. Ini adalah lapangan upacara, biasa dipakai upacara bendera tiap hari Senin oleh guru, karyawan, beserta siswa yang luas area ini kira-kira 1.200 meter kira-kira itu, dan ini selalu digunakan olahraga oleh Bapak Guru olahraga beserta siswa-siswanya, dan di samping-sampingnya ini untuk parkir kendaraan siswa. Dan ini memang agak lucu, tadi saya sudah katakan di sana ada kantin, kok ini juga ada kantin lagi karena ini sifatnya kantin ini sementara. Nanti kantin ini akan kita pindah juga di bawah masjid yang akan kita bangun di 2020-2021 ini oleh alumni. Jadi masjid itu kita akan punya masjid besar yang memang untuk sarana ibadah, kira-kira luasnya 800 meter. Ini adalah area eksterior yang tempat-tempat duduk ini kita buat seperti batu alam, biasa untuk praktek melukis atau praktek apa aja yang di luar ini. Biasa Pak Agung gunakan, Pak Ardi gunakan di sini untuk berkarya bersama-sama. Dan area ini adalah area lorong kelas, yang bawah adalah kelas 12, yang atas adalah kelas 10. Dan di lorong kelas ini kita coba tata, ada sebuah properti taman, dan di situ ada cara menyiram atau memberi air tanaman dengan otomatis. Jadi perawat taman tidak begitu susah untuk merawat taman yang seluas ini. Bahkan taman yang seluas itu pun nanti saya akan tunjukkan bahwa semua perawatan penyiramannya dengan water pump ground.
Jadi ada air dari bawah yang disemprotkan ke atas untuk menyiram, membuat seperti hujan buatan. Oke, saya ingin menciptakan jantungnya SMA 8 atau paru-parunya SMA 8 dan hijau yang seperti ini. Itu di tengah-tengah kantor dan di antara ruang-ruang kelas. Ini memang sengaja kami buat biar ada oksigen yang berlebih untuk dihirup setiap harinya. Ini ada beberapa tanaman yang memang kami tanam yang langka juga di sini. Jadi seperti pohon pule, ada ini anggrek, ini juga saya tanaman di situ. Bahkan kami layout sesuai dengan naturalnya alam. Jadi biar memang kalau udah masuk di ruang garden SMA 8 ini betul-betul sejuk dan bisa melihat esensi dan dari ruang ini, esensi eksterior ruang ini, dan bisa dinikmati setiap harinya. Dan gazebo tengah ini dibuat ukuran 7x7, atau katakanlah ini ruang kelas saya bawa keluar dan saya buat gazebo ini untuk aktivitas para siswa. Mungkin ada yang menari, ada yang baru karawitan, dan bahkan ini saya coba, ini Mas Tri ini adalah, halo Mas Tri, ini Mas Tri ini adalah satu-satunya orang, satu-satunya karyawan yang memang setiap harinya bergelut dengan taman ini, menata, melayout, bahkan memberi nutrisi taman-taman ini menjadi indah dilihatnya. Dan ini memang betul diapit oleh ruang-ruang yang ada di SMA 8 Jakarta ini. Bisa dilihat bahwa di ruang gazebo ini sangat luas. Ini bisa untuk pembelajaran outdoor. Jadi anak-anak yang memang sudah jenuh di ruangan, atau bahkan memang gurunya mendesain bahwa ini harus dibawa keluar ruangan biar anak-anak merasa lebih familiar dengan alam. Nah, ini adalah lorong kelas 11 IPS, 11 IPA 7, 11 IPA 6, 11 IPA 5. Dan di antara lorong ini terpasang wastafel-wastafel yang memang itu sudah disengaja dari tahun 2007 itu sudah dipasang seperti ini. Jadi setiap mau keluar atau masuk kelas, anak-anak sudah membiasakan mencuci tangan sejak tahun itu. Makanya di sekolah ini pernah mendapat predikat sekolah sehat. Nah, ini ruang apa yang biasa dipakai untuk pertemuan, dan ini sekarang baru dipakai untuk online MPLS. Ya, ini adalah Bapak Slamet Nugroho SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, dan beliau adalah staf-stafnya untuk membantu bahwa MPLS pada hari ini berjalan dan berlangsung. Oke, ya. Ini adalah salah satu lab bahasa yang ada di SMA 8 Jakarta dengan perangkat elektronik yang sudah IT minded. Bisa dilihat ke dalam seperti apa perangkatnya dan propertinya. Oke. Ya, ini adalah ruangannya, didesain sedemikian rupa bentuknya letter U. Jadi anak-anak bisa fokus selain memang dia memakai perangkat pembelajaran yang bersifat audio dan lain sebagainya, bisa fokus melihat ke depan untuk instruksi dari ibu atau bapak gurunya. Ini lorong kelas lantai 2. Tentunya IPA 1, 2, 3, dan 4, dan 5, namun kita potong di 10 IPA 6, IPA 7, 10 IPS, bahkan nanti belok ke kanan menuju kelas 11 IPA 1. Setiap kelas memang sudah kami pasang wastafel, jadi di depan dekat pintunya ada semua wastafel di sana. Bisa ke ruang lorong yang lain, coba kita ke depan. Nah, bahkan di antara lorong di atas ini bisa menikmati ke bawah, bahwa di sana betul-betul taman itu terekspos sedemikian rupa menjadi bagian dari
sebuah rekreasi yang menambah wawasan anak dan bahkan menghilangkan kejenuhan di waktu belajar di dalam kelas. Saya berada di area depan kelas 11 MIPA 1. Ini adalah di sisi sebelah selatan atas atau di lantai 2, dan saya akan berjalan menuju ke depan, nanti akan turun ke lobi dengan perangkat seperti biasanya. Setiap depan kelas selalu ada wastafel, dan nanti saya akan turun sampai lobi. Sebelum saya turun, mungkin saya akan lebih fokus memperlihatkan cerita, dalam hal ini cerita visual yang kita ekspos dalam bentuk landscape tata taman. Dan ini kita buat sedemikian rupa. Ini ada beberapa bonsai, ada beberapa rumput yang kami tata, ada landscaping, bahkan ada salah satu pohon yang kita sembulkan ke atas untuk memberi komposisi segitiga. Namun kami sangat menghargai bahwa di sini ada 4 pohon besar. Ini adalah pohon klengkeng yang ditanam semenjak kepala sekolah Bapak Mulyono. Ini yang menanam beliau. Oke. Ini adalah perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta yang sangat megah dan bentuknya memang betul-betul geometris ya, dibuat sedemikian rupa biar menarik, biar menjadi tempat belajar yang nyaman. Bisa kita lihat nanti ke dalam seperti apa, layout ruangnya sangat unik, dan coba kita lihat ke dalam ya. Sudah mulai aja. Oke, ini kita masuk area perpustakaan. Ini adalah petugas perpustakaannya ada di dalam. Halo Pak Haji, selamat pagi, sehat selalu. Berani main badminton? Siap. Ya, siap kalah siap menang. Siap. Nah, ini adalah ruang untuk penataannya. Di sini ada 3 karyawan, biasanya Mbak Herpi, Mbak Rindang, kepala kapusnya adalah Ibu Nunik Sri Detasari. Dan ini area-area tempat penataan bukunya. Dan mohon maaf, ini ada beberapa properti yang ini memang menyiapkan untuk anak-anak siswa baru ya. Nanti bisa lihat ke atas seperti apa penataannya. Saya sudah berada di posisi tangga lantai 2 perpustakaan. Di sini ada semacam caption atau tulisan bahwa perhatian bagi pengunjung perpustakaan di lantai 2, alas kaki harap dilepas, seperti ini. Nah, itu memang ada kekhususan seperti itu biar untuk menambah kenyamanan pemakaian ruang saja. Mari kita lihat ke atas. Nah, ini adalah sebuah ikon library SMA Negeri 8 Jakarta. Ada beberapa bahasa yang masuk di sana untuk membuat ikon logo itu. Ini model penataannya seperti ini, kursinya seperti ini, biar menarik perhatian, biar tidak jenuh, dan biar fresh karena warna-warnanya pun sudah diatur sedemikian rupa seperti yang di sudut sana dan lain sebagainya. Anda bisa menikmati nanti setelah belajar di SMA Negeri 8 Jakarta dan sepuasnya, dan dengan situasi kondisi ruangan seperti ini. Anda bisa lihat bahwa formasi angka 8 ini memang sengaja dibuat, sengaja dibikin, didesain oleh Dita Trisnawan, adalah seorang arsitek yang menjadi dosen di UI yang memang tahun 93 pernah belajar di SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan dia pernah belajar juga di Miami, Amerika untuk belajar arsitek. Tentunya anak-anak semua, Anda semua ingin segera masuk di ruang perpustakaan ini karena ruang ini betul-betul unik dan tiada duanya. Demikian sekilas info sarana prasarana SMA Negeri 8 Yogyakarta. Tentu tidak detail kami sampaikan, namun nanti pada saatnya Anda semua akan lihat sudut-sudut mana, sarana-sarana mana yang bisa dimanfaatkan di SMA 8 Yogyakarta ini. Tentu saya berharap pada anak-anakku semua tolong rawat baik-baik
dan pakailah semuanya, ini milikmu semuanya, karena Anda sudah punya hak untuk memakai sarana prasarana di Delayota ini. Hanya tolong betul-betul ini Anda harus handar beni dan tidak boleh menyia-nyiakan dan tidak boleh membuat ruang ataupun sarana prasarana ini menjadi tidak baik. Dan saya mohon Anda semua menikmati belajar di SMA 8 Jakarta ini dan sarana prasarana yang sudah kami sampaikan ini dengan nyaman menuju sejahtera dan bahagia.